saya Erlina Lubis, saya dari kelas 3B kelompok 1 akan membuat video pembelajaran UKIM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, ayo pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran alhamdulillah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baca ketua. Ya, Bu. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Dan dari sama, Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita kondisikan kelas kita dulu. Ayo, kalau masih ada sampah, tolong dikutip dulu ya. Ya, pertama, biar kita semangat dan tegar melakukan pembelajaran. Dah, ya, buang keluar itu. Buang keluar ya, ada tempat sampah dulu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, ayo semua berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dan silakan dulu. Nah, minggu kemarin kita telah melakukan pembelajaran tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam materi tentang pasar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah sama-sama kita. Ibu akan tanya dulu sama kalian, apakah kalian pernah ke pasar? Pernah, Bu. Pasar yang paling kalian inginkan yaitu pasar apa? Pasar modern atau pasar tradisional? Pasar Modern. Kalau pasar modern, mana itu pasar modern? Seperti mall dan pelajar. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita dapat menjelaskan pengertian pasar, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis pasar, kita dapat menganalisis unsur pasar, ya. Nah, sebelum kita melihat video pasar, mari kita melihat gambar-gambar pasar. Coba tengok, ini gambar pasar modern. Ada mall, ada supermarket, kan? Terus ini pasar Tradisional.
Moderate, supermarket. Ini adalah pasar terapung. Apa itu pasar terapung? Pasar yang dilakukan di atas air dan berperahu. Inilah pasar terapung. Nah, Ibu akan tanya, pasar yang paling kalian inginkan yang mana? Ini. Nanti kalau udah perpisahan kita ke sana ya. Iya. Nah, sesudah itu kita akan melihat video tentang pasar. Simak kawan-kawan videonya ya. Nanti kalau ada pertanyaan biar bisa dijawab. Nah, dari video tadi, apakah ada yang ingin bertanya seputar video? Bagaimana videonya? Ada yang mau bertanya tentang video? Tadi dia bilang pasar dibagi menjadi dua, ada pasar nyata dan tidak. Pasar tidak nyata itu seperti pasar online store. Tinggal klik langsung dah bisa CO. Itu adalah pasar masa sekarang, zaman sekarang. Apakah ada yang pernah melakukan pasar seperti itu? Pernah. Pemesan baru kan? Jadi kita tidak
yang beramai-ramai, bisa di rumah. Itulah canggihnya teknologi zaman sekarang. Nah, setelah mulai mendengarkan video tadi, kita akan membagi kelompok diskusi untuk mendiskusikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Untuk tim diskusi, Ibu akan suruh satu persatu mengambil kertas arisan di depan meja, di depan kelas. Ya, sekarang dari Mirna dulu. Ambil nomornya Mirna. Dah, sambung Mary. Mel. Dah, salah? Oh, ya Mary. Terakhir Anna. Ya. Sekarang coba lihat nomornya, buka nomornya. Nomor berapa? Siapa yang nomornya sama menjadi satu kelompok? Ayo. Nomor satu siapa? Ya, pas satu kelompok. Dua? Iya, pas. Dah, sawal ke sini. Sini sawal. Ya. Ibu akan bagi lembar kerjanya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 membahas tentang pengertian pasar dan fungsi pasar. Kelompok 2 jenis-jenis pasar dan ciri-ciri pasar. Udah, sekarang ayo dikerjakan. Siapa yang sudah berperan aktif dalam kelompoknya, diskusinya, Ibu akan kurangi nilainya. Dan siapa yang berperan aktif dalam diskusi kelompok akan Ibu tambahkan nilainya. Ya, LKPD-nya. Ya. Jangan bagus-bagus ya. Sudah apa belum? Sudah belum. Yang lain belum? Kerjakan bagus-bagus ya. Udah? Udah? Siapkan? Ayo, kelompok 1 presentasikan diskusi kelompok kalian. Maju ke depan. Untuk kelompok 1. Berapa ya untuk kelompok 2? Ibu nanti akan kasih kesempatan untuk kelompok 2 yang mau bertanya, yang mau bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini kami dari kelompok 1 akan mengilustrasikan hasil diskusi kami. Pengertian pasar dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni arti pasar secara umum dan arti pasar secara ekonomi. Arti pasaran secara umum, kata pasar berasal dari bahasa Jawa, yakni kata pasaran. Arti kata tersebut adalah jumlah kali. Jika merujuk pada asal katanya, maka istilah pasar dapat diartikan sebagai tempat terjadinya jual beli barang yang diadakan dalam waktu 5 hari sekali di tempat tertentu. Arti pasar
pasar dalam ilmu ekonomi. Pengertian pasalnya ada seperti para tukang sapu, pengangkut sampah, tukang ojek, tukang parkir dan lain-lain. Oleh karena itu, pasar juga berfungsi sebagai tempat penyerapan tenaga kerja. Dah. Cukup sekian yang dapat kami bertanya, yang kami dapat kami sampaikan. Kalau teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Iya. Yang dapat mereka sampaikan cukup sekian. Bagi yang mau bertanya, silakan. Ada? Iya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mau bertanya kepadanya? Di dalam sebuah pasar yang berperan sebagai distributor yaitu kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dari kelompok 2. Ya. Jawabannya pertanyaan pertama, orang yang berperan sebagai distributor adalah si penjual. Berarti yang berperan sebagai distributor adalah si penjual. Ada lagi? Ada? Kami dari kelompok 3 Masih ada? kepada kelompok 1. Tolong kalian sebutkan aksi dari produsen dan konsumen. Iya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Produsennya itu orang yang menghasilkan barang, sedangkan konsumennya itu orang yang membeli barang. Iya. Katanya produsen yaitu orang yang menghasilkan barang. Terus Sedangkan konsumennya itu orang yang membeli orang konsumen orang yang membeli barang. Iya. Masih ada lagi? Tidak, Bu. Iya. Kasih tepuk tangan. Itu. Iya. Silakan. Kelompok 2 maju. Ayo. Ya, selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri pasar. Pasar dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri pasar sebagai berikut. Terdapat 1. Terdapat calon penjual dan pembeli. 2. Terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. 3. Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 4. Terdapat proses permintaan dan penawaran oleh kedua pihak. Ya. Cari pertanyaan kalian. Jenis-jenis pasar. Kita mengenal ada berbagai jenis pasar. Pengelompokan jenis pasar ini dapat didasarkan pada berbagai hal. Berikut adalah jenis-jenis pasar berdasarkan sebagai kelompok. Jenis pasar berdasarkan wujud dan kesetiaan barang yang diperjualbelikan. 1. Pasar konkret, pasar nyata. Pasar konkret merupakan bentuk pasar yang menjadi tempat terjadinya hubungan atau interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung ataupun bertatap muka. Dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan dapat langsung ditunjukkan di tempat tersebut. Sederhananya, pasar konkret adalah pasar yang wujudnya bisa dilihat secara nyata. Contoh pasar konkret adalah pasar tradisional. 2. Pasar abstrak, pasar tidak nyata. Pasar abstrak atau pasar itu nyata merupakan pasar sebagai tempat terjadinya hubungan atau interaksi antara pedagang dan pembeli yang terjadi secara tidak langsung dan tanpa bertatap muka. Barang yang diperjualbelikan juga sifatnya abstrak atau tidak langsung dapat dilihat maupun dimiliki. Jadi pasar abstrak tidak memiliki wujud nyata yang tidak dapat dilihat proses transaksinya. Contoh pasar abstrak adalah pasar saham dan pasar modal. Jenis pasar berdasarkan waktu terjadinya. Berdasarkan pada waktu terjadinya, jenis pasar terdiri dari 1. Pasar harian adalah pasar yang dengan aktivitas yang berlangsung setiap hari. Contoh pasar harian adalah pasar pagi yaitu pasar saham. 2. Pasar mingguan adalah pasar yang aktivitas yang berlangsung 1 kali dalam seminggu. Contoh pasar minggu, pasar Senin. 3. Pasar bulanan adalah pasar aktivitas yang berlangsung 1 bulan dan aktivitas dapat langsung selama lebih dari 1 hari. 4. Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitas yang berlangsung setiap tahun sekali dengan durasi aktivitas ini dapat berlangsung berbeda beberapa hari sampai lebih dari 1 bulan. Contoh pasar tahunan adalah pameran tahunan. Pasar temporer adalah pasar yang aktivitas yang berlangsung pada waktu tertentu saja dan terjadi secara tidak rutin. Pasar yang sesungguhnya dibuka untuk merayakan peristiwa tertentu. Contoh pasar temporer adalah pasar. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada pertanyaan? Yang mau bertanya, silakan dari kelompok 2.
kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan pertama, tolong kalian sebutkan contoh pasar konkret atau pasar nyata. Kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh pasar konkret, pasar atau pasar nyata, yaitu pasar tradisional. Contoh pasar tidak nyata yaitu pasar saham dan pasar modal. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab dan mendengarkan. Ada lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, coba tanyakan. Satu lagi. Pertanyaan kedua, tolong kalian sebutkan contoh pasar yang tidak nyata. Ya, pasar yang tidak nyata katanya. Contoh pasar tidak nyata yaitu pasar saham dan pasar modal. Oh, pasar saham dan pasar modal. Berarti pasar yang tidak nyata adalah pasar saham dan pasar modal. Ada lagi? Tidak, Bu. Ya, udah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan dulu. Nah, jadi tadi kalian sudah menjelaskan tentang pasar. Tadi pasar itu adalah pengertian pasar secara umum, katanya pasar itu adalah apa pasar? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya. Pengertian pasar dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni arti pasar secara umum dan secara ekonomi. Nah. Ya, terus pengertian pasar yaitu tempat bertemunya si penjual dan si pembeli di pasar. Jadi siapa yang pernah ikut ke pasar dibawa oleh ibunya? Semua pernah kan? Apa-apa yang bisa dibeli di pasar? Banyak. Apa? Pakaian, makanan, terus buah-buahan, apa lagi? Sayuran. Berarti kalau kita di sini, kalau kita mau membeli sesuatu, misalnya sepatu sekolah harus pergi ke pasar, ke pasar. Katanya ada pasar tidak nyata dan pasar nyata. Kalau pasar tidak nyata itu seperti pasar saham dan pasar modal. Sedangkan pasar nyata itu contohnya pasar tradisional. Ya. Tadi pasar tradisional itu ke pasar. Kalau pasar modern ke mall dan supermarket. Anak-anak sekarang lebih cenderung ke pasar modern. Ya. Jadi tolong dikumpulkan apa diskusinya. Pokoknya ayo kumpulkan. Ketua kelasnya bawa ke depan. Hasil diskusinya. Dari pembelajaran kita tadi, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, kalau begitu Ibu yang akan bertanya. Siapa yang bisa menjawab tunjukkan? Sebutkan contoh pasar modern. Siapa bisa? Pasar modern itu adalah? Saya, Bu. Ya. Mall dan supermarket. Iya, ya tekan. Mall dan supermarket. Iya. Terus apa lagi? Pasar itu artinya? Arti pasar adalah Tempat bertemunya penjual dan si pembeli. tempat bertemunya si penjual dan si pembeli. Nah, Ibu akan berikan soal. Jawab soalnya ya. Nah, ini Ibu anggap semua sudah mengerti karena apa yang ditanyakan bisa dijawab. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya ya.
Sudah siap? Sudah, Bu. Mana udah siap? Sudah. Ibu akan, kita akan periksa ya. Periksa sendiri. Ibu akan tes kejujurannya. Kalau salah disalahkan, kalau benar benar. Kita akan tes kejujuran hari ini. Nomor 1, coba jawab sendiri. Apa pertanyaannya? Nomor 1. Syarat-syarat pasar adalah Ya, syarat-syarat pasar adalah 1. Ada penjual. 2. Ada pembeli. 3. Ada barang yang akan diberikan. 4. Ada kesepakatan harga. iya, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan dan ada kesepakatan harga. Kalau bagus baguskan, kalau salah salah. Udah. Nomor 2, gimana jawab? Jika pasar tidak ada, maka akan terjadi Ya. 1. Terjadi kekacauan karena masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya. 2. Akan kesulitan untuk menetapkan barang. Iya. Kalau pasar tidak ada, apa yang akan terjadi? Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Hidupnya. Iya, karena tidak ada penjual. Apa yang mau dibeli kalau tidak ada Pak? Pasar. Kita akan kesulitan untuk membeli ke konsumen itu ke kebun lain, kan? Iya. Terus kumpulkan. Iya. Kawat. Ya. Bagus. Siapa yang bagus semua? Saya ada, Bu. Ya, bagus semua. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu yang bagus semua. Yang lain belajar Ibu Di rumah. ya. Nah, ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Apa Ibu harus memberi pertanyaan lagi? Tidak. Ya. Nah, apakah semua yang mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Udah, Bu. Kalau semuanya sudah mengerti, Ibu akan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pasar sangat berarti bagi Kehidupan. Kalau tidak ada pasar, kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita Sehari-hari. sehari-hari. Karena di pasar adalah tempat membeli barang-barang kebutuhan. Jadi, barang siapa orang tuanya yang pedagang ataupun pedagang di pasar atau pekebun, tolong dibantu. Karena itu perlu untuk melangsungkan kehidupan orang lain. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan tugas di rumah, yaitu Ibu akan suruh membuat sebuah clipping. Apa itu clipping? Seperti ini. Kita ada sering membuat clipping. Iya, ini contohnya. Clipping. Ini clipping siapa? Clipping si Ana. Iya. Clippingnya namanya dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.